Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Sumsel Menyapa. Pemirsa, Kepolisian Republik Indonesia saat ini melakukan penerimaan taruna dan prajurit kepolisian di seluruh wilayah di Indonesia. Salah satunya Kepolisian Daerah Polda Sumsel yang saat ini membuka pendaftaran bagi para pemuda-pemudi di Sumatera Selatan yang ingin bergabung. Nah, seperti apa tahapan dan juga proses rekrutmen calon anggota Polri ini akan kami bahas bersama narasumber kami yang sudah hadir. Ada Pak Karo ya, Karo SDM Polda Sumsel, Bapak Kombes Pol Sudrajat Hari Wibowo SIK MSI. Selamat siang Pak Derajat. Selamat siang Mbak Nur. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Ini luar biasa, pasti lagi sibuk nih Pak sebenarnya kan ya, karena lagi penerimaan ini. Cuman ini yang menjadi pertanyaan pasti ini untuk seluruh pemirsa yang mungkin tertarik dan juga berminat ya Pak ya, seperti itu. Sebenarnya penerimaan Polri yang bersih, yang transparan, akuntabel itu seperti apa sih Pak sebenarnya? Baik, saya akan menjelaskan Mbak Nur ya berkaitan dengan penerimaan anggota Polri. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa sejak bulan Maret kemarin, tahun 2024, Polri telah membuka penerimaan anggota Polri, baik untuk Akpol atau Akademi Kepolisian, kemudian yang kedua Bintara, dan yang ketiga Tamtama. Khusus di Polda Sumatera Selatan, alhamdulillah antusiasme putra-putri warga Sumatera Selatan ini luar biasa untuk menjadi anggota Polri. Dalam proses rekrutmen, kita itu punya nilai, punya prinsip-prinsip. Sering kita namakan betah prinsipnya. Bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Betah itu apa? Gitu. Bersih itu apa? Kita ingin calon anggota Polri 30 tahun ke depan itu menjadi anggota Polri yang bagus dan profesional. Sehingga mulai dari proses rekrutmennya harus bebas dari KKN. Nggak boleh ada pungli, nggak boleh ada bayar-bayaran, nggak boleh ada kolusi dengan panitia dan sebagainya. Yang kedua, transparan. Transparan itu bahwa proses seleksi itu dilaksanakan seluruhnya dengan transparan. Misalnya saya contohkan, pada saat pemeriksaan kesehatan pertama, kemudian putra-putri yang mendaftar menjadi anggota Polri itu melaksanakan pemeriksaan kesehatan, itu hasilnya langsung keluar hari itu juga. Hasilnya langsung keluar hari itu juga. Kemudian pada saat misalnya uji keselamatan jasmani juga demikian. Pada saat dia setelah melaksanakan kegiatan, itu hasilnya hari itu juga keluar gitu. Dan hasil-hasil yang sudah dicapai oleh para pendaftar, mereka catat. Mereka catat sehingga pada saat nanti di sidang akhir mereka bisa mencocokkan nilainya. Nilai psikologi saya berapa, nilai jasmani saya berapa, nilai akademik saya berapa gitu. Sesuai bobotnya mereka bisa cocokkan. Bagaimana kalau nggak cocok? Ya mereka bisa komplain bahwa nilai saya ini nggak cocok dengan apa yang sudah dicatat sehingga bisa kita laksanakan verifikasi. Itu transparan. Kemudian yang selanjutnya adalah akuntabel. Akuntabel itu artinya semua proses itu kita harus laksanakan sesuai dengan norma, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Tidak boleh sama sekali panitia itu melenceng dari norma yang sudah ditetapkan oleh panitia pusat. Dalam hal ini adalah SSDM Mabes Polri. Yang terakhir, bersih, transparan, akuntabel, humanis. Kita melaksanakan kegiatan ini dengan humanis, artinya kita memberikan pelayanan kepada para pendaftar dengan sebaik-baiknya. Itu prinsip yang kita pakai selama melaksanakan rekrutmen. Wah, luar biasa. Ini juga pasti prinsip betah ini tadi ya Pak ya, seperti yang Bapak katakan, supaya kedepannya anggota Polri selama 30 tahun ke depan ini memang sama-sama masih dari awal tuh menganut prinsip betah ini sampai akhir gitu ya Pak ya. Bapak tadi menyampaikan untuk di Polda Sumsel ini kan juga nanti dibuka untuk Akpol ya Pak ya, Bintara dan juga Tamtama. Nah, ada berapa nih Pak total atau jumlah anggota yang nanti akan diterima di lingkup Polda Sumsel? Kalau yang diterima, kita karena keterbatasan anggaran tentunya ada kuota sesuai DIPA, kuota DIPA. Misalnya seperti Taruna Akpol, setelah proses di tingkat panitia daerah, kemudian nanti akan dikirim ke Akademi Kepolisian, dia tes lagi 2 kali tes
khusus Akpol. Itu yang diambil paling ya antara 10 sampai 12 orang yang akan diterima. Kemudian untuk Bintara kemungkinan sekitar 400 sampai 500 orang. Tamtama kemungkinan sekitar 40 orang. Itu yang kemungkinan akan diterima menjadi anggota Polri dari sekian ribu pelamar. Pelamar ya Pak ya. Luar biasa sekali. Ini kalau yang di tahun ini kan sejak Maret ini sudah mulai, kemarin Bapak sudah sampaikan bahwa sudah mulai nih. Kalau biasanya tuh di Sumsel ada berapa sih Pak pelamarnya atau mungkin yang ikut rekrutmen? Kalau tahun ini antusiasme warga Sumsel ini luar biasa. Jadi tahun ini lebih banyak yang melamar dibandingkan tahun lalu. Terdata di saya per tanggal 23 April itu baik Akpol, Bintara, Tamtama itu sudah yang mendaftar online 6.034 orang. Jadi semakin banyak kita menjaring, semakin baik juga kita dapat menyaring orang kan gitu. Betul. Jadi selama semakin banyak yang daftar, kita akan dapat orang-orang yang bagus. Betul. Selama proses seleksinya dilaksanakan dengan baik. Dengan baik dan juga tepat ya Pak ya. Betah tadi ya Pak ya pastinya. 6.000, wah luar biasa nih Pak. Kalau tadi Pak Derajat kan mengatakan juga bahwa ini kan sejak Maret sudah berlangsung ya Pak ya. Nah, sebenarnya tahapan-tahapannya itu apa saja dan saat ini sudah masuk ke tahapan apa ini Pak? Untuk tahapan-tahapan yang pertama pendaftar wajib daftar online. Daftar online itu setelah daftar online mereka akan datang verifikasi di Polres. Itu juga salah satu bentuk humanis kita, itu kita melayani pada Polres-Polres karena kan wilayah Sumsel kan sangat luas. Sehingga mereka datang ke Polres, nanti setelah itu mereka melaksanakan verifikasi di Polres. Ukur tinggi badan, berat badan, cek kelengkapan administrasi, utamanya adalah nilai sekolah, domisili, dan sebagainya. Setelah nanti pelaksanaan pemeriksaan administrasi, mereka akan kami kelola. Yang mengelola itu nanti adalah Biro SDM untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan 1. Pemeriksaan kesehatan 1 itu pemeriksaan fisik, THT, tensi, dan sebagainya. Ada beberapa item pemeriksaan kesehatan 1. Setelah pemeriksaan kesehatan 1, mereka akan melaksanakan uji psikologi. Psikologinya dilihat baik kesehatan, kecerdasan, kekuatan, dan sebagainya. Setelah uji psikologi, mereka akan melaksanakan kegiatan pendalaman mental ideologi. Atau pendalaman mental kepribadian, baik itu melalui CAT maupun wawancara. Setelah itu juga ada kegiatan uji akademik, pengetahuan umum, wawasan kebangsaan, bahasa Inggris, gitu ya. Setelah itu ada Rikes 2 lagi. Rikes 2 itu ada kegiatan pemeriksaan dalam, kalau Rikes 2 itu. Darah, kemudian lab, kemudian kesehatan dalam semua diperiksa, termasuk jantung. Setelah itu ada terakhir adalah pemeriksaan atau uji kesemaptan jasmani. Uji kesemaptan jasmani itu baik samapta A, lari, pull up, sit up, kemudian samapta B-nya ada renang, kemudian ada antropometri, itu kesemaptan jasmani sampai nanti ke sidang akhir. Tadi sudah saya ceritakan bagaimana sidang akhir itu seluruh hasil nilai dikumpulkan, di cross check lagi. Kira-kira ada yang nggak cocok nggak menurut peserta, karena kan mereka mencatat, gitu ya. Kalau nggak cocok mereka boleh komplit. Kalau sekarang tahapannya sudah sekarang untuk Akpol akan melaksanakan kegiatan psikologi nanti di tanggal 7. Kemudian khusus Bintara Tamtama saat ini sedang melaksanakan pemeriksaan administrasi di Polres, di Pabanrim di Polres masing-masing. Oke, ini mau dari Akpol, Bintara, Tamtama juga proses atau tahapannya sama semua ya Pak ya? Tahapan sama semua, hanya khusus Akpol dia melaksanakan seleksi lagi di tingkat pusat. 2 kali seleksi kalau Akpol itu. Di seleksi yang di tingkat pusatnya pun juga kurang lebih sama seperti ini ya Pak? Kurang lebih sama. Di Akpol Semarang, kurang lebih tesnya sama. Oke. Nah ini kalau sejauh ini nih Pak, pelaksanaannya kan tadi mulai dari Akpol, Bintara kan sudah ada di tahapannya masing-masing. Seperti apa ini Pak antusiasnya juga dari para peserta, kemudian juga dari anggota nih mungkin yang juga, ini kan angkanya tadi kan lumayan banyak ya Pak, pendaftarnya ada 6.000, ini seperti apa kondisi di lapangan? Kalau antusias putra-putri kita ya semangat semua gitu.
semangat semua pada saat mendaftar. Tapi ada saja pada saat nanti kayak seperti Rikes 1 itu kan hari itu juga keluar hasil kan gitu. Yang memenuhi syarat ya senang, tapi yang tidak memenuhi syarat jangan putus asa. Kalau memang dia nanti tidak memenuhi syarat, kita memberikan waktu untuk konsul. Kira-kira orang-orang yang memenuhi syarat ini apa sebabnya gitu. Sehingga nanti bisa diberikan rekomendasi oleh Birdokes kita, mereka bisa mendaftar lagi tahun depan untuk menjadi anggota Polri. Setiap kegiatan seperti itu. Dan tidak ada batasan juga ya Pak ya, maksudnya batasannya paling usia seperti itu ya Pak ya, kalaupun mau mendaftarkan lagi, kalau 2 kali, 3 kali masih bisa ya Pak ya? Banyak ya Pak yang seperti itu? Banyak seperti itu. Ada yang 4 kali daftar baru masuk, 5 kali daftar baru masuk selama usianya masih cukup. Masih cukup sesuai dengan persyaratan seperti itu. Sesuai dengan persyaratan. Nah, itu kan kalau tadi terkait dengan peserta ini Pak ya. Kalau dari proses penerimaan ini kan sebenarnya tadi tidak hanya peserta namun juga memang dari anggota yang juga turut serta atau terlibat dalam proses penerimaan ini. Seperti apa ini dari Pak Karo juga ini kan memberikan atau mungkin memitigasi agar memang pungutan liar dan lain sebagainya ini tidak terjadi dalam penerimaan. Komitmen pimpinan kita jelas Mbak gitu ya. Nggak ada yang boleh main-main dengan rekrutmen. Kenapa? Karena itu. Karena kita ini ingin 30 tahun ke depan tuh polisi semakin bagus. Oleh karenanya nggak boleh ada yang main-main. Kegiatan rekrutmen ini pada tanggal 19 kemarin kita sudah melaksanakan penandatanganan sumpah dan integritas, fakta integritas untuk panitia, peserta dan orang tua gitu. Bahwa penerimaan anggota Polri ini harus bebas dari KKN. Pak Kapolda sudah membuat maklumat juga, maklumat Kapolda Sumatera Selatan sama isinya. Bahwa penerimaan ini harus dilaksanakan dengan baik dan tidak boleh ada KKN. Kemudian apabila ada nanti panitia gitu coba-coba main-main atau anggota jadi calo coba-coba main-main gitu, menjanjikan meluluskan dan sebagainya, ya sanksinya adalah pidana. Gitu. Sanksinya ada pidana. Dan sudah ada beberapa contoh tahun kemarin, sekarang diproses di Reskrim gitu, anggota yang main-main akan dipidana. Jadi tidak boleh ada yang main-main masalah ini. Kemudian apabila ada hal seperti itu, ya kami mohon partisipasi aktif masyarakat untuk lapor. Di Polda Sumsel sudah ada Banpol, Banpol sudah ada di mana-mana gitu. Dan Banpol itu akan sampai ke Pak Kapolda. Masyarakat lapor sampai ke Pak Kapolda, ke Pak Wakapolda, Pak Irwasda, dan itu pasti akan diteruskan ke saya. Dan pasti akan kami tindak lanjuti. Jadi ya tidak boleh ada yang main-main, intinya seperti itu. Dengan masalah rekrutmen harus dilaksanakan dengan profesional, sesuai aturan dan sebaik-baiknya. Nah itu kalau dari sisi anggota ya Pak ya, artinya langsung ditindak dan ada ada sanksinya. Nah kalau untuk peserta rekrutmennya ini apa Pak sanksinya? Ya kalau peserta rekrutmen kalau dia menyuap panitia ya kena pasal suap berarti kan. Anggotanya kena, masyarakatnya juga kena gitu kan. Orang tua yang coba demikian juga sama gitu ya. Anggotanya yang disuap kena, orang tuanya juga kena pasal suap, undang-undang tindak pidana korupsi. Oleh karenanya jangan sampai terjadi gitu. Jangan sampai terjadi. Kita tidak ingin hal-hal seperti itu terjadi. Dan dari awal juga memang sudah diberikan gambaran, maksudnya sudah diarahkan juga ya Pak ya kepada anggota ini supaya tadi karena dalam proses penerimaan ini harus bersih, transparan, akuntabel dan juga humanis. Nanti kan akan kita bahas di segmen berikutnya Pak lebih dalam lagi mengenai penerimaan Akpol, Bintara dan juga Tamtama di lingkungan Polda Sumsel. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, usai jeda kami akan kembali. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo ke museum. Buah hatiku sayang. Sayang. Mari mendalam.
Kami, anak-anak Deva, hidup dari lontar. Seru-seru kan acaranya? Seru banget. Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Sumsel Menyapa. Saya masih bersama Pak Derajat, ini Karo SDM Polda Sumsel. Pak Derajat, ini kita lanjutkan lagi Pak perbincangan kita. Tadi kan kalau berbicara mengenai pendaftarnya per 23 April itu 6.000 ya Pak ya, secara online. Nah, lalu kan juga memang setelah daftar online ada tahap verifikasi di Polres masing-masing. Sampai saat ini jumlah pendaftar yang sudah melakukan verifikasi ini berapa ini Pak? Sampai saat ini per tanggal 23 kemarin yang sudah verifikasi itu kurang lebih 4.048 orang. Baik untuk yang daftar Akpol, kemudian Bintara dan Tamtama. Di sejumlah 4.048 orang itu 3.594 itu pria dan 454 itu wanita. 454 wanita, 3.500 sekian itu pria ya Pak ya. Dan itu juga mengalami keningkatan ya Pak ya, peningkatan dibandingkan tahun lalu seperti itu. Iya, tahun lalu kan hanya sekitar 3.200 total seluruhnya yang verifikasi. Tahun ini sudah mencapai 4.048. Oke, wah banyak sekali nih artinya pemirsa ya, masyarakat atau pemuda-pemudi yang juga semakin tertarik untuk bisa mengabdi juga salah satunya kepada negara melalui instansi kebanggaan kita yaitu Polisi Republik Indonesia. Nah, ini kalau kita melihat lagi ini setelah verifikasi ada tahapan pemeriksaan kesehatan satu ya Pak ya. Kira-kira sebenarnya apa yang harus dipersiapkan oleh para peserta khususnya untuk menghadapi pemeriksaan kesehatan yang pertama ini nih? Mungkin banyak yang deg-degan dan juga grogi nih Pak. Sebenarnya kalau menjadi anggota Polri itu mudah, yang penting dia persiapan. Artinya jauh-jauh hari yang bersangkutan itu harus juga memeriksakan kesehatan dia secara mandiri. Karena kan yang diperiksa misalnya gigi nggak boleh ada karang, nggak boleh ada lubang, ya harus ditambal. Kalau ada karang harus dibersihkan. THT, telinga, hidung, tenggorokan juga demikian. Harus diperiksakan ke dokter supaya pada saat nanti pemeriksaan kesehatan satu mereka sudah ready, sudah siap gitu ya. Kemudian fisik juga demikian, berat badan utamanya fisik itu Mbak. Jadi anggota polisi itu nggak boleh badannya gendut-gendut kan gitu, karena kan kurang enak dilihat. Gitu. Jadi kalau dia merasa badannya nggak ideal, ya dia harus rajin olahraga supaya mencapai tubuh yang ideal. Iya. Apalagi mobilitasnya kepolisian ini kan tinggi apa ya, mungkin sulit gitu kan kalau misalnya badannya ini kurang ideal. Jadi salah satunya para
peserta rekrutmen ini juga memang pemeriksaan kesehatan banyak sekali tentunya, dan ini yang harus dipersiapkan juga. Nah, kalau melihat ini kan tahapannya banyak sekali, persiapannya untuk anggota sendiri gimana nih Pak, untuk nanti dalam pemeriksaan kesehatan ini memang benar-benar berjalan dengan aman, lalu juga lancar, dan tentunya tetap bersih, transparan, akuntabel, dan juga humanis. Kalau persiapan, kita sudah melaksanakan persiapan jauh-jauh hari Mbak ya. Kita juga sudah antisipasi bagaimana jika jumlah pendaftar membludak. Misalnya hari ke-1, dalam 1 hari itu kita akan periksa calon anggota Polri itu kurang lebih 300 orang. Nanti dibagi pagi 150, siang 150. Gitu ya. Supaya tidak terjadi penumpukan, tidak terjadi crowd gitu ya. Tidak membuat kemacetan dan sebagainya. Kemudian sarana prasarana juga disiapkan. Mulai dari berapa item kegiatan, mulai dari tensi, periksa gigi, periksa mata dan sebagainya sudah kita siapkan, plus dokter-dokternya juga kita siapkan. Dan ini seluruhnya ada dibiayai oleh negara, anggarannya juga anggaran negara. Jadi nggak boleh lagi kita yang tadi seperti Mbak sebutkan, kita KKN gitu, nggak boleh lagi. Sudah semuanya didukung oleh negara. Jadi tidak ada pungutan apapun ya Pak ya kepada peserta ini. Nggak ada. Nah, ini kan peserta kan pemuda-pemudi di Sumatera Selatan tadi Pak ya. Kalau misalnya mereka mungkin memiliki prestasi-prestasi, apakah itu juga sebenarnya akan dipandang menjadi nilai tambah atau seperti apa ini Pak Derajat? Selain kita melaksanakan penerimaan untuk Bintara Polisi Tugas Umum, kita juga melakukan penerimaan Bintara rekrutmen proaktif namanya. Rekrutmen proaktif itu bintara-bintara kita atau calon anggota polisi yang punya prestasi. Baik itu di bidang olahraga, hafiz Quran, tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh Mabes Polri. Termasuk tahun ini kita membuka juga bintara untuk difabel, Mbak. Untuk difabel? Difabel juga kita buka gitu. Hanya memang tidak, difabelnya itu tidak difabel secara keseluruhan gitu ya. Misalnya kayak buta warna parsial. Yang penting dia punya kompetensi. Misalnya kompetensinya fotografer, kompetensinya di bidang IT dan sebagainya, itu bisa didaftarkan menjadi anggota Polri. Dan ini hal yang seperti itu juga sudah dilakukan juga di tahun-tahun sebelumnya Pak ya? Atau sebenarnya ke tahun ini? Baru di tahun ini. Baru di tahun ini. Termasuk kemarin kita membuka sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana, itu ada 2 orang yang difabel. Sekarang sedang dididik di Akademi Kepolisian. Wow, itu memang arahan dari Mabes Polri. Mabes Polri ya Pak ya, artinya supaya teman-teman kita yang mungkin ada kekurangan tetap punya kesempatan seperti itu ya Pak ya, tapi masih dinilai juga sesuai dengan kriteria dari Polri tentunya. Nah, ini kalau kembali ya Pak ya mengenai tadi kan Bapak sampaikan ini jangan sampai ada pungli dan lain sebagainya, dan masyarakat ini pun juga berperan ya Pak ya, artinya turut serta untuk mengamankan nih proses ini atau penerimaan ini supaya berjalan dengan baik gitu. Tadi juga Bapak katakan ada pos pengaduan seperti itu ya Pak ya. Nah, sebenarnya untuk tahapannya apabila nih kita sebenarnya tidak mengharapkan gitu ya, tapi mungkin sekedar informasi juga untuk masyarakat gitu. Kalau misalnya memang ingin melakukan pengaduan, ini masyarakat sebenarnya tahapannya seperti apa ini Pak Derajat? Kalau layanan pengaduan kita ada 3 Mbak. Yang pertama adalah bantuan polisi. Itu pengaduan masyarakat yang sampai kepada Kapolda, Pak Wakapolda, Pak Irwasda, dan itu pasti nanti diteruskan ke kami dan kami tindak lanjuti. Yang kedua ada bantuan pos pengaduan juga melalui Pakepo. Kita ada aplikasi Pakepo Mbak, Payo menjadi keluarga polisi, dan itu kalau yang Pakepo ini pengaduan masyarakat ini larinya langsung ke saya, gitu. Yang ketiga ada whistleblower system. Itu pos pengaduan yang dibuka oleh Mabes Polri. Jadi apabila ada masyarakat lapor ke Mabes Polri diteruskan ke Polda dan itu wajib ditindaklanjuti. Kemudian setiap kegiatan seleksi kita juga diawasi Mbak. Ada pengawas internal, ada pengawas eksternal. Pengawas internal itu dari Propam dan Inspektorat atau Itwasda di Polda. Pengawas eksternal itu ada dari Ormas, LSM, kemudian dari Ombudsman, dan beberapa kegiatan yang memang
diawasi oleh dibantu oleh pengawas internal, misalnya dari ID, dari HIMSI untuk psikologi, kemudian dari universitas, Bina Dharma khususnya untuk verifikasi penggunaan komputer yang akan kita gunakan CHT itu akan diteliti dulu, dilihat dulu, jangan sampai ada malware atau apa yang bisa mengganggu proses jalannya seleksi. Jadi benar-benar sudah dipastikan sekali ya Pak ya, jangan sampai ada kesalahan, jangan sampai ada kekeliruan, dan jangan sampai juga ada hal-hal yang tidak sesuai dalam proses penerimaan ini. Nanti akan kita lanjutkan lagi Pak perbincangan kita di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Sumsel menyapa akan kembali usai jeda berikut. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Sumsel Menyapa. Dan kita lanjutkan ya perbincangan saya bersama Pak Derajat. Pak Derajat, kalau dari beberapa tahapannya tadi salah satunya juga saya tertarik dengan tadi penjelasan Bapak bahwa ada pendidikan mental. Sebenarnya pendidikan mental dalam proses rekrutmen ini seperti apa ini Pak? Jadi bukan pendidikan mental, penelusuran mental ideologi. Penelusuran mental ideologi. Atau penelusuran mental kepribadian. Kadang kita kan ingin jadi anggota Polri yang kita dapatkan kan tadi baik, profesional, kemudian bertanggung jawab dan sebagainya. Tentunya mulai dari proses penerimaan kita juga harus memastikan para pendaftar itu juga mental ideologinya bagus. Misalnya setia dan taat pada negara, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dan sebagainya. Tidak terlibat jaringan-jaringan yang memang dilarang oleh negara, misalnya terlibat jaringan terorisme atau pernah melakukan tindak pidana, gitu. Pernah melakukan tindak pidana, entah itu pengeroyokan, curanmor dan sebagainya. Oleh karenanya di penelusuran mental kepribadian atau mental ideologi itu nanti kita juga minta bantuan Babin Kaptipmas di Polres untuk mengecek kehidupan sosial para calon anggota Polri, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah, sehingga nanti yang kita dapatkan betul-betul anggota Polri yang mantap lah gitu, yang baik, yang bagus dan sebagainya. Kemudian kita juga nanti akan melaksanakan patroli di media sosial. Oh iya benar Pak. Biasanya kita nanti ya rahasia lah itu kan itu. Supaya nanti kita bisa dapatkan juga. Banyak juga kemarin temuan tahun lalu yang di media sosialnya itu ada hal-hal aneh yang akhirnya menjadi temuan di penelusuran mental kepribadian dan itu bisa menjatuhkan. Bisa menjatuhkan, mempengaruhi nilai ya Pak ya? Iya.
Itu bisa dijatuhkan. Jadi memang ternyata ya zaman sekarang namanya era digital ya Pak ya, jejak digital kan pasti ada dan bisa ditelusuri seperti itu. Nah ini kalau berkaitan dengan para taruna atau nanti yang sudah keterima gitu, sudah keterima, sebenarnya jenjang karir mereka nanti gimana Pak ke depannya? Apakah kalau ada prestasi mungkin beberapa kali berturut-turut mempermudah juga gitu, mempercepat waktu untuk naik seperti itu atau gimana ini Pak Derajat? Kalau jenjang karir baik perwira, bintara, dan tamtama itu sudah diatur oleh Perkap Kapolri berkaitan dengan pemilihan karir. Apabila ada anggota yang berprestasi tentunya akan ada reward tersendiri ya. Baik rewardnya bisa naik pangkat atau rewardnya bisa sekolah dan sebagainya. Gitu. Pasti ada hitungan-hitungan tersendiri lah untuk anggota-anggota Polri yang punya prestasi. Tergantung prestasinya apa kan gitu. Misalnya dia punya prestasi tingkat nasional, tentunya rewardnya akan semakin bagus untuk anggota itu. Oke, jadi memang sudah diatur ya Pak ya, dan kembali lagi artinya prestasi-prestasi itu kita jangan hanya terfokus ya Pak ya untuk naik jabatannya saja, tapi memang karena Polri ini kan tadi tugasnya adalah membantu masyarakat ya di situ ya Pak ya, berbantu dengan tulus dan juga ikhlas tentunya. Nah ini kalau kita lihat tentunya kan banyak sekali ya Pak ya yang juga tertarik dengan penerimaan ini sendiri gitu kan, karena tadi ada Akpol, lalu juga ada Bintara, ada Tamtama seperti itu. Tapi di sini sebenarnya kalau dari Pak Derajat sendiri gitu ya, apa sih Pak yang mungkin harus gitu ya, atau benar-benar diperhatikan nih tahap demi tahap untuk para peserta supaya memang tidak salah langkah gitu, supaya artinya nanti penilaiannya itu benar-benar bisa sesuai dan kalaupun memang tidak diterima itu tidak ada kekecewaan nih Pak gitu. Itu yang banyak terjadi soalnya ya Pak ya. Kalau dia jadi sedih, jadi putus asa dan lain sebagainya, itu kan yang kita harapkan. Ya. Kalau saran saya Mbak, ya ikuti aja seluruh mekanisme proses seleksi dengan sebaik-baiknya. Apa yang sudah digariskan oleh panitia diikuti. Utamanya jangan sekali-kali percaya sama orang, sama calo yang bisa menjanjikan untuk masuk polisi, karena itu nggak benar. Saya aja ketua panitia nggak bisa menjanjikan orang masuk polisi, apalagi orang yang di luar itu kan gitu. Jadi nggak usah lah, nggak usah coba-coba main-main dengan rekrutmen gitu ya. Kemudian ya harus siap fisik dan mental memang gitu. Fokus untuk masuk menjadi anggota Polri itu cuma 3. Yang pertama belajar dan latihan, atau yang kedua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga mohon doa restu orang tua. Itu aja Mbak. Kuncinya yang perlu digenjot gitu ya supaya bisa menjadi anggota Polri. Nah, kalau dari proses ini kan tahun lalu sama tahun ini perbedaan juga di jumlah peserta tadi ya Pak ya. Apakah di tahun ini mungkin ada yang dari tahun lalu yang menjadi evaluasi agar di tahun ini mungkin supaya penerimaan ini bisa jadi lebih baik atau seperti apa ini Pak? Ya tahun lalu itu masih ada temuan dari kami Mbak, ada masyarakat melapor, sudah bayar, anaknya nggak masuk, ya gitu. Itu jadi evaluasi kami. Oleh karenanya tadi sudah saya himbau ke masyarakat, nggak usahlah percaya seperti itu. Percaya saja dengan kemampuan diri sendiri. Kemudian berbagai kegiatan seleksi yang menjadi temuan tahun lalu yang perlu kita evaluasi juga nanti kami perbaiki sehingga tidak menjadi temuan lagi di tahun 2024. Oke, wah, artinya harapannya besar sekali ya Pak ya. Semoga hasil evaluasi di tahun lalu itu tidak terjadi di tahun ini gitu kan ya. Nah ini kalau nanti ini para taruna-taruna ini teman-teman kita yang rekrutmen ini sudah masuk seperti itu ya, atau mungkin yang sekarang juga anggota-anggota gitu untuk tetap mempertahankan kinerja mereka seperti itu Pak. Apa yang dilakukan oleh Biro SDM gitu Pak khususnya agar supaya memang anggota-anggota Polri ini tetap berjalan dengan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Biro SDM itu kan mengelola sumber daya manusia. Yang dikelola itu bukan hanya yang di Polda tapi juga yang di Polres. Di sumber daya manusia Polri itu ada namanya siklus SDM. Siklus itu mulai dari penerimaan sekarang kita laksanakan. Setelah kita terima, dapat calon-calon yang bagus atau masyarakat-masyarakat yang bagus untuk jadi anggota Polri, dididik. Dididik, yang didik nanti di SPN.
dididik selama 5 bulan, 6 bulan gitu ya. Setelah dididik, mereka keluar, kita pergunakan tenaganya. Itu adanya di proses pembinaan karir. Setelah kita pergunakan tenaganya, kita berdayakan tenaganya, disitulah ada proses-proses kenaikan pangkat, mendapatkan gaji, dan sebagainya. Bagi anggota-anggota yang memiliki kompetensi khusus, misalnya anggota ini pengen jadi, saya pengen jadi anggota lalu lintas, ya kita didik lalu lintas. Saya ingin jadi anggota BRIMOB, ya, kasih ke BRIMOB. Kita ingin menjadi anggota Polair, kasih ke Polair, dan sebagainya. Setelah kita berikan pendidikan spesialisasi, itu kita rawat anggota kita. Di Biro SDM itu ada namanya Bakwatpers, perawatan personil, itu berkaitan dengan mental dan rohani. Yang kedua ada Bakpsi, psikologi. Itu berkaitan dengan kesehatan jiwa anggota Polri. Sehingga diharapkan pada saat mereka bertugas, mereka tetap ready, tetap sehat, baik psikis maupun jasmaninya gitu ya. Dan yang terakhir ada pengakhiran dinas di Biro SDM itu, Kirdin namanya. Pengakhiran dinas itu anggota-anggota yang mau pensiun, kita layani pensiunnya, kita berikan keterampilan mereka sebelum pensiun. Kita berikan keterampilan, entah itu berkebun, beternak, dan sebagainya. Sampai nanti mereka meninggal dunia tetap kita urusin pemakamannya. Sampai jadi mulai dari penerimaan mereka menjadi anggota polisi sampai mereka nanti meninggal dunia. Meninggal, itu siklus SDM Siklusnya. yang ada di Polri. Betul. Seperti itu ya Pak. Nah untuk perawatan personel tadi kan ada rohani, mental, jiwa, dan juga secara jasmaninya itu bisa ini nggak Pak, secara garis besarnya sebenarnya perawatan mentalnya itu seperti apa? Kalau pembinaan rohani kita laksanakan secara rutin ya, dilaksanakan di Polda itu ceramah agama, kemudian kegiatan keagamaan baik itu seluruh agama, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Kemudian kegiatan Khotmil Quran, ada kegiatan Khotmil Quran yang dilaksanakan oleh di Polda, baik di Polda maupun di Polres. Kalau untuk pemeriksaan jasmani, kita melaksanakan kegiatan jasmani berkala per 6 bulan. Per 6 bulan. Sama kegiatannya seperti yang dilakukan oleh pada saat penerimaan. Ada lari 12 menit, sit up, push up, sateran, kemudian tidak ada renangnya saja. Renangnya tidak ada, termasuk antropometri tidak ada. Tapi kegiatannya sama, itu dilaksanakan per 6 bulan secara berkala. Kemudian ada lagi bela diri. Bela diri Polri itu juga kita laksanakan per 6 bulan. Khususnya untuk anggota-anggota yang akan naik pangkat. Itu ada kewajiban untuk melaksanakan uji bela diri Polri. Kemudian di psikologi kita juga sangat konsen ya. Ingin supaya anggota kita ini bisa punya kesehatan psikologi yang bagus. Oleh karenanya kita juga ada ruang-ruang konseling, baik itu datang langsung maupun yang online. Kita ada namanya e-konseling. Jadi anggota di mana saja kalau ada masalah bisa langsung konseling dengan konselor kita yang ada di Polda atau psikolog kita yang ada di Polda. Baik Pol. Karena kan tugasnya berat ya Pak ya. Artinya perawatan SDM ini anggota ini memang sangat penting gitu kan supaya kinerjanya juga tetap baik. Oke, ini kita sudah di akhir penghujung acara ini Pak. Kalau dengan tema kita hari ini kan supaya bisa menjaga integritas penerimaan anggota Polri. Mungkin closing statement terakhir dari Pak Derajat untuk pemirsa di rumah. Untuk para pemirsa khususnya para pemuda-pemudi di Sumatera Selatan yang ingin menjadi anggota Polri, kiat-kiatnya hanya 3. Yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, minta doa restu orang tua. Yang ketiga, belajar dan latihan dengan sebaik-baiknya. Jangan percaya calo, jangan percaya sogok-sogokan, nggak ada, itu bohong itu semuanya. Oleh karenanya, sekali lagi saya menghimbau, itu tadi Mbak, 3 itu tadi. Oke, dan tadi ya sekali lagi meng-highlight
bahwa dalam proses ini tidak dipungut biaya apapun ya Pak ya. Artinya kalau dijanjikan ataupun mungkin pernah mendengar gitu pesan-pesan seperti itu tidak usah dipercaya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Derajat. Sekali lagi terima kasih Karo SDM Polda Sumsel Kombes Pol Sudrajat Hariwibowo SIK MSI telah bergabung bersama kami hari ini Pak. Sehat selalu, lancar juga semua prosesnya di tahun ini. Semoga nanti yang terpilih pun benar-benar bisa bekerja dengan maksimal gitu ya. Contohnya juga seperti Pak Derajat tentunya. Amin, terima kasih Pak Derajat. Dan pemirsa, inilah akhir perjumpaan kita dalam Dialog Sumsel Menyapa edisi kali ini. Saya Nur Harisya Pratiwi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.